Ya pemirsa, kami akan lanjutkan dialog terkait dengan konflik Israel-Palestina. Sudah terhubung bersama kami pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat pagi Mbak Dina. Ya, selamat pagi Mbak Marcelina. Baik Mbak Dina, kita melihat aksi bela Palestina di Indonesia atau di Jakarta saat ini diklaim sebagai salah satu aksi yang terbesar sejauh 30 hari terjadinya invasi di wilayah Palestina. Nah, menurut Anda perang yang terjadi di Gaza hingga saat ini seperti apa? Karena kan untuk aksi ini sudah terus terjadi di berbagai belahan dunia lain tapi tidak kunjung henti-hentinya. Baik, yang terjadi di Palestina hari ini itu adalah rentetan panjang ya. Jadi dari penjajahan, dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel em, sejak minimalnya ya sejak tahun 1967 dan sejak 2006 ketika mulai memblokade Gaza. Itu sudah berkali-kali Israel membombardir Gaza. Tapi yang hari ini terjadi udah sedemikian dahsyat, sedemikian besar korbannya, sehingga sudah bisa dikategorikan sebagai genosida atau pembantaian massal. Kita tahu di pasal 2 Konvensi Jenewa ya tahun 48 itu didefinisikan bahwa genosida itu adalah kejahatan yang dilakukan dengan intent atau dengan maksud untuk menghancurkan sebuah kelompok, etnis, ras atau agama secara keseluruhan atau sebagian. Dan pernyataan-pernyataan dari petinggi Israel itu sudah menunjukkan maksudnya, ya kan? Karena dipakai kan intent atau maksud. Apa misalnya contohnya Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant kan mengatakan kami menutup suplai air, listrik dan makanan secara penuh, secara total dari Gaza. Itu kan sudah menunjukkan maksudnya adalah untuk menghancurkan bangsa Palestina yang di Gaza. Itu satu ya dari sisi kejahatannya. Yang kedua, yang perlu kita lihat bagaimana PBB seolah-olah lumpuh, tidak bisa melakukan apapun hanya untuk mengeluarkan resolusi saja itu sulit ya karena ada hak veto. Dan ketika sudah ada resolusi juga tidak dipatuhi. Artinya saat ini kekuatan ada di tangan masyarakat sipil. Makanya aksi demo hari ini adalah kita menunjukkan power kita sebagai masyarakat sipil, kita menunjukkan dukungan besar yang tujuannya adalah memberi tekanan kepada negara-negara besar yang masih terus memberikan dukungan kepada kepada Israel. Contohnya apa? Kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kan selalu bicara soal HAM, soal demokrasi dan membutuhkan citra bahwa dia adalah negara demokrasi kan gitu. Nah, sekarang demo hari ini menunjukkan kepada mereka bahwa kalau Anda memang betul-betul negara pendukung HAM, pendukung demokrasi, ya tunjukkan, hentikan dukungan yang tanpa syarat kepada Israel itu. Dan dengan cara ini mudah-mudahan ya Israel bisa ditekan dan menghentikan serangannya kepada Gaza. Baik. Mbak Dina, kita mau bicara soal konflik yang sudah berpuluh-puluh tahun terjadi antara Israel dan Palestina. Sebetulnya salah satu solusi yang kerap disuarakan adalah two-state solution atau dua negara. Sampai dengan saat ini mengapa solusi itu begitu sulit untuk bisa terwujud, Mbak Dina? Baik, ada pihak yang menyatakan bahwa kenapa kok tidak terwujud? Ya karena orang Palestinanya yang tidak mau, orang Palestina yang ingin menguasai atau mengambil alih kembali seluruh Palestina yang tahun 48 itu gitu kan, pra 48. Nah, padahal sebenarnya tidak demikian. Hamas sendiri itu di dokumen tahun 2017 itu sudah menyatakan bahwa mereka menerima negara berdaulat dengan batas-batas tahun 67 yaitu tepi barat dan Gaza. Nah, sekarang problemnya justru ada di tangan Israel. Kenapa? Karena bagaimana bisa mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat jika Gaza saja sejak 2006 itu diblokade total kan? Terus Ya. kemudian tepi barat, dari ujung ke ujung tepi barat, padahal itu wilayahnya Palestina itu tentara Israel ada di mana-mana ya, dan para pemukim didatangkan ke wilayah tepi barat. Terus orang-orang Palestina di tepi barat terus-menerus diusir dan di atas tanah mereka dibangun permukiman-permukiman yang khusus untuk orang-orang Israel, dan itu didatangkan dari luar negeri, dan semua perilaku itu melanggar Konvensi Jenewa. Seharusnya tentara pendudukan tidak boleh itu melakukan perampasan, melakukan perubahan demografi. Nah, artinya kalau betul komunitas internasional, kalau betul PBB mendukung two state solution, berarti langkah yang
harus dilakukan adalah mengosongkan Gaza, membuka blokade Gaza dan mengosongkan tepi barat dari pasukan Israel, dari para pemukim Israel. Karena kan mau jadi negara ya, mau jadi negara Palestina yang berdaulat, berarti kan logikanya harus itu yang dilakukan pertama gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya ada juga tawaran solusi lain yang menurut saya juga lebih masuk akal, apa? Yaitu one state solution sebenarnya, yaitu mendirikan satu pemerintahan bersama di sana yang mengakomodasi semua pihak, yang demokratis, yang mengikuti hukum internasional. Yang artinya juga apa? Berarti memberikan hak untuk kembali kepada orang-orang Palestina yang terusir, dan sebenarnya itu sejak tahun 47 Resolusi 9194 itu PBB sudah menyatakan bahwa orang-orang Palestina yang terusir ini berhak untuk kembali atau mendapatkan ganti rugi atas tanah dan rumah yang mereka tinggalkan dengan paksa itu. Nah, itu jadi sebenarnya ada tawaran solusi seperti itu. Tinggal Baik. bagaimana keseriusan PBB, keseriusan masyarakat internasional untuk melaksanakan solusi yang sebenarnya implementatif ini. Ya, baik. Artinya solusi-solusi itu bukanlah suatu hal yang baru, sudah sering disuarakan bersamaan pula dengan berbagai resolusi ya Mbak yang juga disuarakan di PBB. Tapi sejauh ini kan serangan terus terjadi. Masyarakat bahkan di Indonesia mengharapkan ada gencatan senjata dulu, setidaknya jangan ada serangan udara dulu nih. Baru kemudian perundingan-perundingan damai bisa dilanjutkan. Tapi apakah gencatan senjata ini sudah 30 hari, Anda melihat kapan peluangnya ini bisa berhenti? Ya, pertama yang perlu kita dudukkan adalah bahwa ini serangan dari eh, pihak occupying power ya, pihak yang menduduki terhadap bangsa yang sedang diduduki, occupied people. Nah, bangsa yang sedang diduduki, yang sedang dijajah, itu juga ada resolusi PBB tahun 82 itu berhak untuk melawan. Ya, dengan cara apapun, bahkan di situ disebutkan di resolusi tersebut, bahkan dengan perlawanan bersenjata. Jadi pihak Palestina kalau melawan itu adalah hak mereka, karena kemerdekaan kan hak segala bangsa. Itu satu. Nah, kemudian eh, eh, apakah mungkin dilakukan gencatan senjata? Dari pihak pejuang Palestina sendiri sudah mengatakan, kami siap gencatan senjata, melepaskan tahanan dengan syarat seluruh tahanan Palestina yang sedang ditahan oleh Israel dan jumlahnya sekarang mencapai 10.000 orang, tadinya sebelum 7 Oktober sekitar 5.000 orang. Dari 7 Oktober sampai hari ini terus orang-orang Palestina ditahan sehingga jumlahnya sekarang 10.000 orang. Jadi pihak Palestina mengatakan, oke, gencatan senjata tapi tukar menukar tawanan gitu ya. Nah, ini ditolak juga oleh Israel gitu, dan bahkan Israel yang mengatakan menyerang Gaza untuk membebaskan tawanan, justru dengan bombardir yang membabi buta seperti itu, justru sebagian tahanan orang Israel yang sedang ditahan ini malah juga ikut tewas Juga dalam jadi korban kejadian ya. pengeboman tersebut. Jadi kita akan harus mengkritisi lagi ini sebenarnya apa sih tujuan Israel? Apakah betul hanya untuk menekan perjuangan orang-orang Palestina, atau memang betul-betul ingin menguasai tanah Gaza secara keseluruhan? Karena solusi yang mereka kasih kan keluar dari Gaza, keluar dari Gaza. Dan pemerintah kita, Ibu Menlu juga sudah menyatakan kita menolak eh, pengevakuasian betul-betul jadi Gaza dikosongkan, karena itu nanti akan dikuasai dan diduduki terus sepenuhnya Ya. oleh Israel. Ya, menarik tadi Anda katakan Mbak Dina bahwa awalnya pembelaan dari pihak Israel terus melakukan serangan adalah untuk menyelamatkan warga mereka yang disandra. Tapi makin ke sini nampaknya sudah tidak relevan lagi. Seperti tadi kami sempat berbincang dengan pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Ia mengatakan sudah tidak sebanding ini kekuatan yang ditunjukkan antara dua pihak, baik itu dari Hamas ataupun Israel yang sama-sama punya hak, Anda katakan tadi ya, untuk terus melakukan serangan. Artinya sampai dengan saat ini dari pihak Israel ini apa sebenarnya tujuannya terus melakukan gempuran serangan darat, bahkan kemudian ada ancaman-ancaman serangan udara. Maksud kami sebaliknya, serangan udara dan ancaman di serangan darat. Ya, mungkin perlu saya koreksi, kalau saya memandang tidak berhak dua-duanya menyerang ya.
Jadi kalau kita firm dengan posisinya bahwa Israel melakukan pendudukan, Israel ada occupying power, dia tidak berhak untuk menyerang gitu ya. Sementara sebaliknya pihak yang terjajah itu berhak untuk melakukan perlawanan dalam rangka memerdekakan. Nah, artinya yang dilakukan oleh Israel ini adalah melanggar hukum internasional sebenarnya. Dia melakukan kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, kan gitu. Nah, tujuannya apa? Kalau khusus untuk yang saat ini, dan itu kan sudah bocor juga ya, itu beberapa dokumen dari pemerintah Israel, tujuan target yang saat ini ingin dicapai oleh Israel dalam serangannya yang bulan Oktober ini adalah mengosongkan Gaza. Baik. Ya, mengosongkan Gaza. Nah, makanya mereka menyarankan ya sudah ini saja yang dari utara pergi saja ke selatan. Nah, nanti pas di selatan juga ternyata juga terjadi pengeboman juga di selatan gitu ya. Nah, kenapa kok harus dikosongkan? Mbak Dina, kita mohon maaf harus kita potong terlebih dahulu. Kita akan melihat ada pernyataan dari Anies Baswedan di Monas dalam aksi damai bela Palestina berikut ini. Kita simak terlebih dahulu. Kita duduk. Diminta berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka.
di bawah terik matahari. Kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita, menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini, kita semua menyaksikan, saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan, ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya.
Hey, hey, go ho! Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho. Occupation no more! Occupation no more. Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho. Occupation no more! Occupation no more. Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho. Occupation no more! Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send a message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Mbak Dina masih tersambung dengan kami? Mbak. Ya, baik. Mbak Dina, kita mau sedikit komentari dulu terkait dengan orasi yang baru saja disampaikan oleh Anies Baswedan. Ajakan untuk menyuarakan desakan penjajahan dan juga ajakan untuk bisa merekam, memviralkan begitu ya di media sosial. Anda melihatnya narasi-narasi yang terus dibangun di media sosial sejauh ini terkait konflik Israel-Palestina bisa seperti apa dampaknya, Mbak Dina? Ya, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Anies sejalan juga yang tadi saya sampaikan ya, kebetulan sekali bahwa saya juga sudah menyatakan bahwa dalam pandangan saya masyarakat sipil lah sekarang ini yang punya power untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan tekanan-tekanan melalui aksi demo dan juga menyuarakannya di media sosial. Karena apa? Karena yang namanya kebijakan luar negeri secara teoritis ada beberapa determinan. Salah satunya yang terpenting untuk negara-negara demokratis adalah opini publik. Makanya kita berharap dengan tekanan yang sangat besar dari seluruh dunia, termasuk dari orang-orang Amerika Serikat sendiri, orang Inggris, orang Prancis, negara-negara besar yang sangat pro-Israel ini. Nah, pemerintah mereka mengubah kebijakan luar negerinya. Itu harapannya. Makanya kita memang sebagai masyarakat sipil ya terus berjuang dengan sebisa kita, menyuarakan terus di media sosial, menyatakan keberpihakan kita kepada bangsa Palestina, terutama saat ini rakyat Gaza, dan kemudian juga sebagai masyarakat sipil kita juga bisa melakukan perjuangan di bidang ekonomi, yaitu dengan melakukan aksi-aksi boikot ekonomi. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya ketika atau jika perekonomian semakin melemah, perekonomian Israel semakin melemah, kan tidak bisa melanjutkan perang lagi, kan gitu ya. Makanya juga di media sosial beberapa hari ini juga ada tagar No Oil for Israel. Maksudnya menyeru kepada negara-negara di sekitar ya, negara-negara Arab, termasuk juga Turki, untuk menghentikan ekspor minyaknya ke Israel. Kalau tidak ada BBM, tentu tidak bisa melanjutkan perang. Nah, itu kan sebenarnya cara yang paling efektif untuk menekan Israel agar menghentikan peperangan ini, agar menghentikan serangan. Ya, karena kalau lewat PBB ternyata kan terbukti PBB tidak mau mengikuti gitu ya. Negara-negara kuat juga sudah, Menlu Amerika Serikat sudah 3 kali bolak-balik ke Tel Aviv, tapi kan juga tidak didengar juga. Nah, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Anies, kita perlu terus bicara di media sosial karena itu tanda kutip senjata yang kita punya ya media sosial kita, dan itu berdampak sangat besar. Baik, Mbak Dina, menarik nanti untuk kita dalami lebih lanjut soal aksi boikot yang disuarakan di media sosial, bentuk kekecewaan dari masyarakat atas situasi di Palestina. Kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Breaking News Metro TV. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Mbak Dina masih tersambung ya, Mbak?
Ya, masih Mbak Marcel. Baik, sebelum jeda tadi sudah sempat Anda singgung soal bagaimana kekuatan dari aksi warga sipil, apalagi sudah mengarah ke ajakan untuk memboikot produk-produk dari Israel atau produk dari negara yang mendukung Israel. Jangan sampai mereka punya sumber daya untuk melanjutkan gempuran dan serangan. Kira-kira butuh waktu berapa lama, Mbak Dina, sampai aksi boykot ini bisa betul-betul efektif memberikan efek yang jera untuk Israel? Ya, kalau perkiraan berapa lama saya tidak punya jawabannya. Tapi apakah pernah berhasil? Iya, pernah berhasil. Tahun 90-an, bagaimana masyarakat internasional, komunitas internasional bersama-sama melakukan aksi boykot kepada rezim apartheid Afrika Selatan. Kita tahu Afrika Selatan dulu menindas kaum kulit hitam ya, dan yang terjadi kemudian adalah rezim apartheid tumbang karena ekonominya juga mengalami kesulitan ekonomi yang sangat parah dan akhirnya rezimnya yang tumbang dan kemudian dibentuk pemerintahan yang demokratis yang mengakomodasi hak-hak semua orang baik itu kulit putih maupun kulit hitam gitu. Nah, kalau gerakan boykot ini kan diserukan juga di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia bersama-sama. Tujuannya juga seperti itu sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menekan rezimnya, untuk menekan pemerintah Israel ini supaya mengambil keputusan-keputusan yang tidak lagi mengorbankan bangsa Palestina, supaya tunduk pada hukum internasional, pada resolusi-resolusi PBB yang sudah dikeluarkan, kan seperti itu. Atau yang kalau memang rezimnya tidak juga mau menuruti, target berikutnya adalah rezimnya yang tumbang dan dibentuk pemerintahan baru, pemerintahan bersama yang menuruti, menaati hukum internasional. Jadi targetnya panjang sebenarnya, bukan hanya target yang sekarang saja, yang terjadi hari ini di Gaza sejak bulan Oktober. Tapi dengan cepat saya pikir ya, dan itu saya pikir itu hal yang sangat logis ketika tidak ada BBM dan lain-lain, itu kan segera terhenti ya perangnya, karena perang butuh logistik, butuh dana yang sangat besar. Iya. Itu Mbak. Oke, artinya sudah ada bukti bahwa boykot ini bisa berhasil memberikan tekanan kepada rezim atau pihak-pihak yang diharapkan mengambil langkah konkret begitu ya. Mbak Dina, apakah dalam aksi boykot ini ada batasan-batasannya? Karena mungkin untuk pihak-pihak yang pro terhadap hak-hak para pekerja misalnya di perusahaan-perusahaan yang terkena boykot juga mempertanyakan ini bagaimana dengan kelangsungan mereka. Bagaimana mencari titik keseimbangannya Mbak Dina dalam aksi boykot seperti ini? Baik, ya ini memang ada hal yang dilematis di sini, tapi yang perlu dicatat adalah kita aksi boykot ini itu ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti ya, jadi tidak berdasarkan tuduhan-tuduhan sepihak enggak, tapi sudah terbukti mengalirkan sebagian keuntungannya kepada Israel atau memang beroperasinya di wilayah pendudukan gitu ya. Jadi tidak asal boykot sebenarnya. Nah, kemudian misalnya ada sebuah perusahaan yang ternyata ada di Indonesia gitu ya, dan kemudian masuk ke dalam daftar boykot itu. Nah, saya pikir ya, satu, kalau memang ada dampak dari sisi tenaga kerja, kan kita melihatnya harus lebih luas bahwa ya berarti produk dalam negeri menjadi punya peluang untuk lebih laris lagi, lebih laku lagi gitu ya. Tenaga kerja bisa teralih ke sana. Itu satu. Atau yang kedua, jika seandainya ini ada perusahaan yang ternyata di negara-negara lain masuk list boykot, tapi kalau di Indonesia ternyata tidak misalnya ya. Nah, si perusahaan ini harus mengeluarkan pernyataan terbuka, misalnya, oke, kami memang mereknya ini, tapi ini full milik orang Indonesia, kami sama sekali tidak mengalirkan dana kami ke Israel, nah itu kan bisa dilakukan juga. Tapi kalau hanya diam saja kan publik tidak tahu, karena informasinya tetap informasi yang awal yang tersebar, dan itu bukan asal boykot enggak ya. Jadi kalau memang dari lembaga-lembaga resmi, misalnya dari BDS, itu udah jelas memang sudah dicari dengan detail, dengan valid bahwa perusahaan tersebut memang memberikan sebagian keuntungannya kepada Israel atau beroperasi di Israel atau memang ada di wilayah pendudukan gitu ya, di tepi barat pabriknya itu. Nah itu
masuk daftar boykot gitu, Mbak. Oke, artinya untuk masyarakat juga yang ingin berpartisipasi ya, menunjukkan kepeduliannya melalui aksi boykot ini juga harus betul-betul cermat ya melihat asal-usul dari suatu perusahaan atau ketika perusahaan itu sudah punya atau mengeluarkan statement seperti yang Anda sampaikan tadi ya Mbak Dina. Sejauh ini Anda melihatnya kalau bicara spesifik masyarakat Indonesia, terutama kita lihat potretnya di media sosial, apakah informasi untuk memboikot ini sudah cukup disebarkan sehingga masyarakat juga bisa mengambil langkah yang tepat, Mbak Dina? Ya kalau di media sosial sepertinya ini ya tidak lengkap ya, tidak lengkap. Tapi kalau saya pribadi saya berkali-kali bicara bahwa boykot itu adalah ini yang tadi saya sampaikan itu ya. Ya. Jadi memang perlu cermat, tidak asal bikin list tanpa cuma kopas-kopas saja listnya, tidak seperti itu gitu ya. Dan saya pikir ya memang perlu edukasi yang lebih, tapi juga yang menarik sebenarnya logikanya adalah kalau misalnya ada sebuah restoran X misalnya kan, dan itu ternyata sahamnya lebih banyak dikuasai orang luar, sementara produk yang sama kita juga punya gitu ya, hanya kalah nama, kan berarti ini sebenarnya peluang juga untuk produk-produk dalam negeri gitu kan. Iya, baik. Oke, masih berbicara soal kekuatan dari masyarakat sipil yang harapannya bisa berdampak. Selain mengikuti aksi pada hari ini, kemudian juga kita sudah bahas aksi boykot, apalagi kira-kira Mbak Dina yang bisa terus digaungkan oleh masyarakat sipil untuk menunjukkan kepedulian sekaligus juga memberikan tekanan yang berarti atau signifikan? Ya, kalau saya selama ini menyampaikan ada empat hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Yang pertama yaitu terus bersuara di media sosial karena opini publik itu sangat penting gitu ya. Kita sedang memperebutkan ruang-ruang media sosial untuk menyuarakan perjuangan orang Palestina, itu media sosial. Kemudian yang kedua itu perjuangan di bidang ekonomi, ya sesederhana mungkin sebisanya gitu ya, sebisanya yang tadi kita bahas soal boykot tadi. Tentu yang level yang paling diharapkan adalah negara-negara besar yang ada di Timur Tengah ya, yang tadi itu kalau bisa memboikot minyaknya. Saya pikir hanya dalam waktu singkat itu bisa selesai perang kalau betul-betul suplai bahan bakar diputus. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu kita juga bisa melakukan membantu secara dana. Ya, kita bisa berdonasi. Itu juga penting karena memang realnya memang butuh bantuan gitu ya, butuh pangan, butuh obat-obatan. Bahkan yang paling menyedihkan, Mbak Marcel, saya perempuan itu terasa sekali. Kita perempuan kan head ya, rutin gitu. Nah, berarti kan butuh hal-hal yang sangat privasi dan itu nggak ada gitu loh. Jadi sampai baru-baru ini tersebar di media sosial keluhan dari perempuan-perempuan di Gaza, itu bahkan mereka meminum pil kontrasepsi gitu ya, supaya nggak head. Kalau head fasilitasnya nggak ada, toilet, air nggak ada, kayak gitu loh. Nah, jadi artinya memang dana itu juga dibutuhkan, tapi tentu kita perlu teliti juga ya dalam memilih lembaga yang kita berikan donasi kita gitu. Dan yang terakhir itu doa gitu. Ada istilah kalimat bahwa senjatanya orang-orang tertindas itu adalah doa. Jadi kita bisa membantu dengan doa. Yaitu 4 hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Baik, ya. Soal bantuan Mbak Dina, terutama donasi atau kemudian donasi yang sudah dikelola ya oleh pihak yang terpercaya ini menjadi bentuk barang-barang atau logistik seperti yang kemarin dikirimkan Indonesia, ada lebih dari 50 ton. Nah, kita tahu kondisinya di sana di wilayah Palestina atau di Gaza khususnya, akses bantuan untuk masuk juga ini cukup sulit, terkadang kemudian diblokade lagi. Nah, potretnya sekarang ini seperti apa Mbak Dina? Kalau kemudian kita sudah memberikan bantuan tapi tidak tersampaikan dengan baik, ini kan juga sangat disayangkan begitu. Iya, pertama ini ya kan bantuan-bantuan terus mengalir dan tertahan di pintu Rafah kan gitu.
Tapi kan selalu ada harapan bahwa pintu itu akan dibuka. Karena sekarang masyarakat, jadi kan kunci pintunya ada di apa? Ada di Mesir kan begitu ya. Nah Mesir kenapa kok tidak membuka juga? Karena dia berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Nah tapi di masyarakat Mesir pun juga ada tekanan-tekanan kan. Mudah-mudahan pada akhirnya pintu dibuka. Dan ketika pintu perbatasan dibuka, kalau bantuan-bantuan sudah ready kan berarti tinggal masuk ya. Kan mengantarkan ke sana kan juga butuh waktu. Iya, Baik. jadi saya apalagi kita pemerintah Indonesia juga sudah mengirimkan. Nah itu ya mungkin hari ini belum bisa masuk, mungkin besok belum bisa masuk, tapi kita berharap dengan terus ada tekanan yang besar kepada Israel dan negara-negara pendukungnya, sesegera mungkin pintu perbatasan dibuka dan ketika pintu dibuka kan sudah ready masuk barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang Gaza. Baik, betul sekali. Kita harus tetap optimis ya bahwa apapun langkah yang diberikan, bantuan yang diberikan ini kemudian bisa membantu meringankan sekaligus juga memberikan tekanan ya yang penting supaya kemudian solusi apapun itu yang ditawarkan bisa segera diambil untuk masyarakat dan bangsa Palestina. Sekali lagi terima kasih Mbak Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.